Minat suku aborigin terhadap agama Islam saat itu dipengaruhi oleh kesamaan budaya yang dimiliki oleh keduanya. Beberapa orang aborigin, seperti petinju terkenal Anthony Mundine, melihat Islam sebagai cara untuk menghubungkan kembali dengan akar budaya mereka. Meskipun ada pandangan bahwa kenaikan jumlah orang aborigin yang memeluk Islam merupakan langkah politis. Sebenarnya sejarah panjang telah membuktikan adanya hubungan antara komunitas adat aborigin dan Muslim di Australia selama 3 abad terakhir. Sejak tahun 1700-an, nelayan Muslim dari Indonesia, khususnya dari Makassar, telah melakukan pelayaran ke pantai utara dan barat laut Australia secara rutin untuk mencari teripang laut. Selama periode ini, terjalin hubungan dagang yang melibatkan pertukaran barang-barang material antara kedua komunitas. Penelitian terkini telah memverifikasi adanya unsur-unsur Islam pada sejumlah mitos dan upacara adat aborigin di Australia Utara. Dalam upacara pemakaman yang diadakan oleh warga di Galiwinku, Pulau Elko, disebutkan tokoh yang disebut Walita-Walita, yang merupakan adaptasi dari frasa Arab, Allahu Ta'ala, Allah yang Maha Agung. Para pengendara unta, terutama dari Afghanistan, adalah orang Muslim pertama yang menetap secara permanen di Australia. Mereka bekerja di wilayah pedalaman antara tahun 1860-an hingga 1920-an dan menjalin hubungan dengan penduduk aborigin setempat. Pernikahan antara mereka sangat umum terjadi, sehingga tidak heran jika ada keluarga aborigin dengan nama-nama seperti Han, Sultan, Mahomet, dan Akbar. Pada pertengahan 1880-an, pekerja Muslim Melayu datang ke Australia Utara untuk bekerja sebagai buruh kontrak di industri mutiara. Mereka menjalin hubungan yang panjang dengan masyarakat adat yang mereka temui dan banyak di antara mereka menikah dengan wanita aborigin setempat. Saat ini, banyak orang Melayu aborigin di wilayah utara Australia. Sebuah perahu kecil dengan layar terpampang dengan warna putih kuning pada batu merah di Wellington Range, Arnhem Land, Australia Utara. Samar namun jelas, lukisan tersebut menceritakan cerita yang berbeda dari sejarah umum orang Australia. Islam telah hadir sebelum kedatangan pemerintah kolonial di negara itu. Agama ini tidak datang untuk menaklukkan atau mengeksploitasi, tetapi hanya untuk menjalin hubungan dagang. Selama hampir 500 tahun, Islam telah menjadi bagian dari sejarah Australia. Lukisan tersebut menggambarkan sebuah kapal tradisional Indonesia yang disebut perahu. Kapal ini digunakan oleh nelayan Muslim dari Makassar untuk mencari teripang atau timun laut. Tidak diketahui kapan orang-orang Makassar pertama kali tiba di Australia. Beberapa sejarawan memperkirakan tahun 1750, tetapi tes radiokarbon menunjukkan jejak yang jauh lebih awal. Salah satu gambar tampaknya telah dibuat sebelum tahun 1664, mungkin pada awal abad ke-16. Menurut John Bradley dari Monash University, jika Anda pergi ke timur laut Arnhem Land, akan ada bukti Islam dalam lagu, lukisan, tarian, dan upacara pemakaman. Dengan analisis linguistik, Anda juga dapat mendengar lagu-lagu pujian kepada Allah atau setidaknya doa-doa tertentu. Pengaruh budaya. Minat suku aborigin terhadap Islam saat ini dipengaruhi oleh kesamaan budaya tertentu. Masyarakat aborigin melihat kesamaan antara budaya kepercayaan adat tradisional mereka dan ajaran Islam. Seperti praktik sunat pada laki-laki, pernikahan yang diatur, dan poligami. Pernikahan di mana suami biasanya lebih tua dari istri dan peran gender yang jelas juga mirip dengan adat istiadat mereka. Selain itu, penghargaan Islam terhadap lingkungan juga menarik bagi suku aborigin. Seperti dalam Islam, air dan makanan dianggap sangat berharga dan harus diambil hanya sebatas yang diperlukan. Suku aborigin juga tertarik pada Islam karena agama ini tidak mempromosikan monokulturalisme seperti yang dilakukan oleh misionaris Kristen. Al-Quran menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam berbagai bangsa dan suku. Sehingga perbedaan ras dan budaya merupakan sunatullah yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shahzad, seorang Muslim yang berasal dari suku aborigin, mengungkapkan bahwa Islam tidak sekadar mengidentifikasi seseorang sebagai Muslim. Lebih dari itu, Islam mengakui dan menghargai keragaman agama dari berbagai suku dan bangsa. Hal ini berbeda dengan keyakinan lain, yang tidak memberikan pengakuan yang sama terhadap banyak orang aborigin, dan bahkan mencoba untuk mengubah mereka menjadi seperti orang kulit putih. Selain itu, Islam juga memberikan perlindungan bagi wanita.
Terutama bagi kaum perempuan suku asli yang seringkali menjadi korban kekerasan seksual karena stereotip seksual yang melekat pada mereka. Melalui penggunaan jilbab, kaum perempuan dapat menjaga diri dari pandangan nakal laki-laki. Tak hanya itu, bagi sebagian orang aborigin, menganut agama yang melarang penggunaan alkohol, narkoba, dan perjudian juga memiliki dampak positif dalam kehidupan mereka.